ini 15 Minutes Low Literacy diadakan pagi hari jam 10 dengan Climate Change Litigation. Nama saya Tami, mewakili AYR Center for Legal Studies yang akan memandu topik pagi ini. Saat ini saya sudah ditemani Mas Tri Harnowo, SH, LLM, MA. Banyak sekali gelarnya, berarti beliau sangat paham mengenai isu ini. Beliau merupakan dosen hukum bisnis internasional di Universitas Prasetya Mulia. Mas, selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dialog sahabat Melek Hukum kali ini, membantu teman-teman melek hukum dalam waktu ya. Mas Nowo, boleh aku mulai aja dengan pertanyaan? Ya. Silahkan. Seperti topiknya nih Mas, climate change litigation. Orang aja masih bingung tentang climate change. Ini sudah ada climate change litigation. Apa itu Mas? Oh iya, oke, baik. Terima kasih Bu Tami ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Nanti beritahu saya saja kalau misalnya suara saya kurang jelas atau perlu diulangi. Ya, oke. Memang kalau kita bicara mengenai climate change litigation, tentu kita harus memahami apa itu climate change, ya. Oke, singkat kata bahwa climate change itu pemanasan global yang berdampak sangat negatif, ya, bagi seluruh masyarakat penduduk di dunia ini, ya. Akibatnya adalah banjir dan juga kekeringan. Kalau kita punya banjir dan kekeringan, pasti banjir akan mempengaruhi gagal panen dan juga kekeringan. Akan mempengaruhi gagal panen dan juga buat di Indonesia mungkin akan kekurangan sumber air bersih. Ya. Jadi kalau kita nanti masyarakat dunia ini tidak bersama-sama untuk mengurangi gas emisi, ya, pada tahun 2050 mungkin kita akan menghadapi kiamat kecil, ya. Oke. Nah, kemudian oleh sebab itu, kemudian negara berkumpul bersama nih, bicara nih, ayo kita bareng-bareng yuk, ya, menurunkan gas emisi, ya. Dimulailah diadakan konferensi United Nations Framework Climate Change Convention tahun 1992, diikuti oleh Kyoto Protocol yang mewajibkan negara maju untuk menurunkan emisi, dan juga Paris Agreement 2015 yang mewajibkan semua negara untuk menurunkan emisinya, ya, termasuk Indonesia. Nanti Indonesia akan membuat komitmen, Indonesia berapa sih akan menurunkan emisinya, dan itu binding secara internasional, gitu ya. Sebagai contoh, Indonesia itu akan menurunkan emisinya tahun 2030 itu sebesar 31% dengan upaya sendiri, atau 43% dengan bantuan negara lain, kerjasama internasional. Dan ini termasuk ambisius kalau kita bandingkan dengan Vietnam. Vietnam itu dia hanya sekitar tahun 2030 dia akan menurunkan cuma 15%. Ya, Indonesia termasuk yang ambisius, ya. Nah, itu juga dilakukan oleh semua negara, hampir semua negara melakukan hal tersebut, ya, yang dituangkan dalam bentuk regulasi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan. Ada yang disebut peta jalan pengurangan emisi, ya, dan peraturan-peraturan kebijakan lainnya. Oke, jadi itu regulation base, ya. Nah, kemudian civil society melihat kalau hanya regulation base, kayaknya nih pemerintah ini setengah-setengah deh jalannya, gitu ya. Cuma dibuat regulasi, tapi implementasinya tidak ada. Sedangkan climate change itu kan berpengaruh pada kita semua, sehingga jalan yang dikeluarkan
selain kita mengandalkan regulasi dan kebijakan pemerintah, kita juga ingin mendorong percepatan regulasi dan juga tindakan pemerintah itu dengan melalui jalur litigasi. Nah, inilah yang disebut dengan climate change litigation, ya. Jadi menggunakan sarana peradilan, ya. Jadi peradilan apa saja? Sebenarnya climate change litigation itu adalah gerakan, ya. Sebenarnya di luar itu gerakan yang tidak percaya komitmen pemerintah terhadap untuk mereduksi atau mengurangi karbon. Sebenarnya itu sih sebetulnya. Itu climate change litigation itu. Tidak Ya, percaya. ya, situ. Makanya melakukan gugatan bentuknya bisa tentu macam-macam, semua bentuk gugatan, ya. Baik itu perdata, pidana, administratif, menggunakan constitutional court, atau menggunakan ombudsman, ya pokoknya semuanya itu masuk dalam kategori climate change litigation, ya. Dengan tujuan kalau kita lihat, kita lihat tujuannya adalah satu tentunya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kedua, untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak swasta, ya, dan juga pihak pemerintah, ya, terhadap tindakan mereka, ya. Dan juga tadi kita itu kadang-kadang kita nggak peduli kok kalau kita gugatan kita dikalahkan, nggak apa-apa. Tapi yang penting setelah kita dikalahkan nanti keluar kebijakan, ya, kebijakan pro climate change. Di Indonesia ada seperti itu, ya. Dan ketiga juga kita kadang-kadang kalah juga nggak apa-apa. Yang penting isunya rame, ya. Isunya rame itu untuk meningkatkan kesadaran publik lah, kampanye kita terkait dengan perubahan iklim. Nah, kira-kira seperti itu dulu, Bu Tami. Thank you, Mas. Jadi kalau boleh aku sarikan, climate change litigation upaya masyarakat memastikan komitmen pemerintah pada penurunan gas menuju net zero emission ini benar kan? Salah satunya melalui litigasi ini harapannya membangun masyarakat bahwa it's happening. Di mana mas? Di Indonesia ya. Di Indonesia surprisingly ya, oke. Kita bagi dulu secara theoretical ya, climate change litigation itu bisa dibagi ada 4 ya. Pertama yang paling sentral, yang inti, di mana gugatan climate change itu sebagai yang utama, ya. Pokoknya dalam gugatan itu ada istilah climate change, ya. Bisa terkait untuk perubahan kebijakan, bahwa menggugat pemerintah itu diam-diam saja, ya, tidak melakukan apa-apa untuk melakukan penurunan emisi rumah kaca, atau meminta pertanggungjawaban pihak swasta. Nah, ini yang menariknya, karena dia telah berkontribusi terhadap emisi, ya, itu adalah gugatan inti, climate change yang inti, sebagai climate change sebagai isu sentral. Ada juga yang kedua adalah climate change sebagai isu peripheral, ya. Ya, mungkin saja ya ada perubahan, ada unsur isu perubahan iklim, tetapi bukan direct attack perubahan iklimnya. Misalnya litigasi terhadap, misalnya meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebakaran lahan gambut yang menghasilkan gas rumah kaca, ya. Ya itu kan sebetulnya kan emang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap climate change, ya, tapi tidak langsung direct effect, ya. Kemudian ada lagi litigasi yang sifatnya itu ya climate change itu bukan terlalu menjadi isu, tetapi ada hubungannya. Misalnya apa? Gugatan menggugat aktivitas pertambangan batu bara, misalnya seperti itu, atas dasar lingkungan hidup, ya, bukan atas dasar climate change, ya, seperti itu. Dan ada juga gugatan yang memang tidak ada kaitan sama sekali, framing tentang climate change itu tidak ada, tapi akan mempengaruhi terhadap mitigasi dan adaptasi terhadap climate change, ya, seperti itu.
Nah, kalau di Indonesia, tadi dipertanyakan di Indonesia ya. Iya, udah sampai mana Mas? Dari mana Mas? Kalau di Indonesia sebetulnya masih sifatnya sporadis. Artinya apa? Artinya gugatan climate change atau gugatan perubahan iklim yang masih itu ada di Amerika Serikat dan di Australia. Di Indonesia ada juga, bahkan surprisingly itu terjadi pada tahun 2013. Itu ketika Komari dan kawan-kawan itu menggugat wali kota Samarinda, ya, akibat dia mengatakan gara-gara pemerintah itu memberikan izin tambang batu bara, kehidupan kita itu sengsara loh, ya. Bahkan dia mengatakan secara spesifik, ya, si penggugat itu, si Komari mengatakan itu mereka adalah korban dari perubahan iklim, ya, akibat pemerintah mengeluarkan izin pertambangan batu bara, ya, yang tidak selektif, tidak melakukan pengawasan dan sanksi hukum yang tegas. Itu tahun 2013 loh, itu menarik, ya. Dan juga kalau kami masih ingat ya, beberapa, jadi gugatan itu bisa juga dilakukan oleh pemerintah loh, seperti Indonesia, ya. Ingat gak Kementerian Lingkungan Hidup menggugat beberapa perusahaan, ya, yang ya kehutanan gitu ya, bidang kehutanan, karena dia tidak, kebanyakan sih karena ada kebakaran hutan dan juga masalah restorasi hutan yang kewajiban restorasinya yang tidak dijalankan, ya. Jadi kalau saya lihat di catatan di sini, Kementerian Lingkungan Hidup sudah menggugat 22 perusahaan, ya, dengan nilai kasus itu yang sudah dimenangkan dan ikrah itu 5,6 triliun. Ya. Oh, besar juga. Ya. Lumayan besar, dan kita salut, hormat kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk hal ini, ya. Dan juga misalnya ada lagi, pernah mendengar nggak masyarakat Jakarta menggugat kualitas udara? Ya, itu juga bisa masuk kategori climate change mitigation walaupun secara indirect impact-nya, ya. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Tami. Sebenarnya mungkin banyak Indonesia yang melakukan climate change. Mereka nggak mitigation ya Mas ya. Baik melalui pengadilan maupun kampanye-kampanye sosial. Tapi Mas, menarik hubungan ini, climate change ini seperti kita tahu, buminya satu, tapi apa yang terjadi di lain atau di wilayah lain, kerusakan, akibatnya bisa kena. Sehingga kalau kita mau menggugat seseorang climate change, mengapa terhadap climate change, tapi yang digugat mungkin bisa, loh, bukan salah saya gitu loh. Itu gimana? Negara yang bertanggung jawab dalam isu-isu climate change. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini suatu isu hukum yang menarik. Dalam arti gini, salah satu tujuan dari climate change adalah juga membentuk presiden hukum, ya, yang akan bisa diikuti kemudian untuk kasus-kasus serupa, ya. Jadi apa yang Mbak Tami katakan tadi, kalau bisa saya klasifikasi itu sebagai climate change private litigation. Ada juga climate change public litigation. Kalau climate change public litigation biasanya yang digugat adalah pemerintah terkait dengan kebijakannya, ya. Sedangkan kalau private litigation itu biasanya berdasarkan tort based atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan, ya, yang dianggap berkontribusi terhadap pemanasan global, ya. Nah, ini ada dua kasus yang menarik. Satunya di Indonesia loh, ya, yang masih ongoing, ya. Jadi kasus yang menarik itu pertama kali itu tahun 2015 itu di Peru, ya, ada warga yang menggugat suatu perusahaan elektrik di Jerman
gugatnya di pengadilan Jerman, ya, karena dia dianggap perusahaan tersebut berkontribusi terhadap melelehnya salju gletser di salah satu kota di Peru, ya. Itu satu hal. Sekarang ini masih berjalan. Nah, yang menarik di Indonesia ada juga, ya, itu adalah masyarakat Pulau Pari. Pulau Pari itu di Pulau Seribu. Mungkin kami sering jalan-jalan ya Pulau Seribu ya. Pernah ke Pulau Pari? Pernah dong. Pernah ya. Oke, nah itu sekarang itu udah hampir setiap tahun ini terkena banjir. Pulau Pari? Ya, meningkatnya banjir. Luar biasa. Iya, banjir. Jadi sudah 7 tahun terakhir ini selalu banjir, ya, akibat meningkatnya permukaan air laut, sehingga masyarakat tersebut kehilangan mata pencaharian, baik itu sebagai nelayan maupun sebagai dalam kaitannya dengan pariwisata, ya. Nah, masyarakat Pulau Pari itu menggugat siapa? Dia menggugat Holcim. Holcim itu apa? Perusahaan semen. Iya. Apa hubungan? Nah, perusahaan semen yang beroperasinya itu di headquarternya itu di Swiss. Jadi kita menggugatnya ke peradilan Swiss, ya, menggugat headquarter dan beroperasinya, ya. Pertanyaannya apa hubungannya, gitu, ya. Nah, ini gugatan semacam ini bisa berkembang akibat adanya perkembangan sains. Artinya sudah ada beberapa lembaga-lembaga penelitian independen yang menghitung, ya, siapa saja sih, ya, perusahaan-perusahaan, ya, yang menyebabkan pemanasan global yang utama, yang besar-besar itu siapa saja, ya. Nah, salah satunya itu ada Holcim, pabrik semen di situ. Nah, hasil dari kajian dari lembaga tersebut itu ya kemudian dibawa untuk menunjukkan adanya hubungan kausalitas, ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian, ya, bahwa perusahaan tersebut berkontribusi terhadap pemanasan global, ya. Selain perusahaan semen yang kebanyakan sebenarnya perusahaan minyak sebenarnya, Chevron, Exxon, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti yang akan digunakan itu adalah hasil penelitian tersebut, ya, bahwa ya Anda salah satu kontributor terbesar, ya, bahkan itu bisa digugat Anda. Nah, ini di Indonesia masyarakat Pari itu menggugat Holcim atas dasar hasil penelitian. Nah, kita lihat nih apakah ini akan diterima atau tidak, ya. Tentunya kalau dari pihak civil society, pemerhati lingkungan ini berharap ini bisa diterima sehingga menjadi presiden. Ya, seperti itu. Kami. Kalau boleh sedikit tentang gugatan dalam ada direct impact apa yang ke masyarakat Pulau Pari, atau ini memang kejadian umum aja masyarakat Pulau Pari? Oke, saya mencoba menjawab. Jadi kan emang yang terjadi adalah meningkatnya permukaan air laut, ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa meningkatnya perubahan permukaan air laut itu disebabkan oleh dampak dari climate change. Betul. Ya. Nah, kemudian para peneliti kemudian berusaha mencari dengan, saya tidak tahu bagaimana caranya, kemudian melihat perusahaan-perusahaan mana sih, ya, atau usaha-usaha apa yang paling besar berkontribusi terhadap climate change. Ya, di antaranya paling besar adalah perusahaan gas minyak dan gas bumi, ya, dan juga pabrik semen. Nah, itu. Nah, jadi meningkatnya air laut di Pulau Pari itu banjir karena meningkatnya permukaan laut itu ya disebabkan oleh climate change. Nah, climate change siapa sih penyebabnya? Oh, berdasarkan penelitian salah satunya adalah Holcim. Nah, kira-kira seperti itu. Bale,
bukan misalnya chip kegiatan sesuatu dan masyarakat Pulau Paris. Iya, iya. Sorry, saya tapi kira-kira gini, emang Holcim itu emang tidak langsung. Kalau Holcim di Indonesia itu kan dulu tuh Indosemen ya, ada pabriknya di Indonesia. Tapi kalau di pabrik di Indonesia, saya rasa tidak terlalu berkontribusi besar, karena dia punya pabrik di mana-mana, ya. Nah itu yang dihitung semuanya itu agregat itu oleh peneliti, sehingga Anda yang bertanggung jawab salah satu kontributor terbesar dari pemanasan global ini. Ya. Benar. Berarti siap-siap untuk digugat perusahaan-perusahaan besar yang diketak. Iya. Jadi akan banyak sekali perusahaan yang akan bisa potensi digugat, tetapi tentunya para ahli climate change juga memperhitungkan bagaimana caranya supaya tidak terlalu banyak gugatan lah. Ya. Ada pemikiran bahwa gugatan itu hanya membatasi jumlah tergugat yang besar-besar saja, major kontributor. Yang minor nggak usah lah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya gitu. Ya kalau misalnya memberikan panduan kepada peradilan itu jangan terlalu aktif, ya, jangan terlalu memberikan diskresi atau melakukan yang namanya judicial activism yang berlebihan gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan ya, seperti itu. Terus Mas seperti itu sih dari kegiatan yang litigasi yang Mas perhatikan, apakah sudah ada atau apa ya dampak Oke, saya mencoba menjawab. Apakah gugatan-gugatan, ya ini sebenarnya kampanye gugatan seluruh dunia ya, sudah berdampak? Sudah, ya. Terkait dengan kebijakan, ya ada perubahan kebijakan, ya, yang terkenal bahkan negara-negara maju pun dianggap dia tidak serius. Yang terkenal kasusnya adalah Urgenda case, itu LSM yang menggugat pemerintah Belanda karena dianggap tidak serius mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dan berhasil dimenangkan. Ya, sehingga pemerintah Belanda membuat aturan yang lebih spesifik ya terkait untuk menurunkan gas rumah kaca. Nah, kemudian yang untuk ganti rugi yang dilakukan oleh pihak swasta, ya, memang yang untuk yang direct langsung terkait climate change itu sih belum terlalu kelihatan, tapi kalau yang peripheral seperti bahkan di Indonesia tadi ya, Indonesia berhasil Kementerian Lingkungan Hidup berhasil menggugat perusahaan dengan nilai 5,6 triliun ganti rugi. Kan lumayan besar itu. Ya. Iya, itu pencapaian. Ya. Iya, oke. Berarti untuk usaha mempererat penanganan atas climate change, litigasi ini bisa menjadi opsi gitu ya Mas ya, baik untuk membangun kesadaran maupun meminta ganti rugi gitu when applies gitu. Yeah. Mas Noel, dari viewers kita ada yang nanya, apa aja hambatan yang ditemui dalam climate change litigation sebagaimana Mas Noel perhatikan? Oke. Ya, tentu hambatan climate change litigation adalah tentang awareness kita, ya, terkait dengan dampak awareness terkait dengan dampak climate change, ya. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia termasuk yang tidak aware, tetapi penelitian terakhir, ya, yang dilakukan oleh lembaga penelitian Isaac Yosef kalau salah di Malaysia, Indonesia tuh 70%-nya tuh percaya bahwa climate change itu berdampak negatif. Ya, walaupun yang tertinggi adalah Vietnam, dia 80% masyarakatnya percaya, ya. Nah, tetapi itu juga kita harus bersama-sama, ya, bahwa masyarakat aware dan pemerintah itu juga benar-benar ya membuatkan regulasi yang sesuai inline dengan maksud untuk mengurangi gas rumah kaca.
Misalnya sebagai contoh, misalnya kita pengen ambisius zero carbon emission tahun 2050 atau 2060 atau sooner, ya. Tetapi kok masih banyak izin-izin, ya, perusahaan batubara, ya, ngantri, kemudian izin-izin PLTU kok banyak sekali, ya, yang akan yang akan diberikan izin. Nah, ini kan seperti tidak match, ya. Banyak memberikan izin kepada perusahaan batubara dan banyak memberikan izin kepada PLTU yang berbasis pembangkit tenaga listrik yang berbasis batubara, ya. Tapi di satu sisi memiliki ambisi yang ambisius untuk menurunkan net zero emission di tahun 2050. Nah, ini kan kita harus kesadaran masyarakat dan juga kesadaran pemerintah itu perlu, ya. Sehingga kita lihat di sini, ya, wah, kok pemerintah kok banyak sekali nih ngeluarin izin terhadap tambang batu bara, ya, tambang atau kehutanan, ya, dan kemudian PLTU. Wah, ini kayaknya nggak serius. Nah, jalan satu-satunya, ya, salah satu jalan adalah melakukan climate change litigation. Itu sih. Setuju, Mas. Perlu ada yang ingetin saya tetap di jalan yang baik, yang tepat. Ya. Tetap satu gitu. Lalu, Mas, ini ada lagi yang bertanya dari Pak Rizal Dharma. Bagaimana dilakukan bukti apa disampaikan untuk membuktikan bahwa perusahaan itu mengalami perubahan iklim? Buktinya apa, Mas, kata dia untuk private litigation tadi? Oke, ya. Jadi saya ulangi lagi, buktinya adalah bahwa benar-benar jadi telah terjadi namanya kerugian nyata, ya. Jadi ada 3, ya. Ada 2 sih, kerugian nyata dan juga causation, ya. Jadi kerugian nyata, ya, yang menimpa kita masyarakat dari tindakan perusahaan, ya. Kalau di Indonesia sebetulnya lebih mudah, ya, ketimbang misalnya di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat itu selain kita harus membuktikan adanya kerugian nyata dan kausalitas bahwa pihak tergugatlah yang membuat kita menjadi rugi, itu harus ada satu lagi namanya redressability. Artinya apakah pengadilan bisa memulihkan kerugian tersebut? Pengadilan? Kalau pengadilan, ya, apakah putusan pengadilan tersebut bisa memulihkan kerugian tersebut? Ya. Okay. Nah, kalau tidak, ya, itu kasusnya akan dismiss. Ya, tapi kalau perbuatan melawan hukum di Indonesia, masalah redressability itu tidak dipersyaratkan. Ya, cukup ada kesalahan dan ada kausalitas, ya. Nah, tentu saja untuk menunjukkan kausalitas inilah yang akan menjadi permasalahan, ya. Tapi tadi saya ulangi lagi, dengan adanya perkembangan sains, ya, kita harus menghubungi, ya, lembaga-lembaga, ya, yang di situ sudah melis, ya, beberapa perusahaan tadi yang menjadi kontributor besar akibat dari adanya emisi yang ya, climate change, ya. Nah, dari situlah hasil penelitian tersebutlah yang akan dibawa ke pengadilan, kemudian untuk menunjukkan adanya hubungan kausalitas tadi, ya. Itu yang kalau kita bicara mengenai private litigation yang langsung, ya, yang isu langsung terkait climate change, ya. Tapi kalau isu peripheral, ya, kita bisa melakukan banyak hal kok, ya. Ya, termasuk misalnya menggugat AMDAL perusahaan tambang, itu udah cukup kok. Itu termasuk juga bagian dari climate change litigation, walaupun itu sifatnya publik, ya, seperti itu. Seperti itu. Semoga memang tantangan besar itu sebenarnya yang private litigation, walaupun keuntungan dari private litigation itu borderless, ya, seperti itu. Iya, setuju. Semoga Mas Rizal Dharma puas dengan jawabannya.
Kalau kurang puas bisa nanti ditanya lagi atau di DM ke kita juga boleh kalau waktunya udah habis. Berhubung waktunya sudah, Mas No, boleh aku minta close dari Pak Nowo mengenai ini climate change litigation. Oke ya. Jadi gini ya, dampak climate change itu nyata. Ya, itu berdampak buat kita dan generasi mendatang. Ya, itu harus ditanamkan lebih dulu. Ya, jadi ada perlu kesadaran ya, kesadaran akan climate change itu tersebut. Ya, dampak negatifnya tentu ya. Nah, di sini kemudian pemerintah dengan mengeluarkan regulasi, kemudian pelaku usaha ya dengan go green ya, dan masyarakat yang juga berpartisipasi untuk mengawasi pemerintah dan usaha ya, itu yang diharapkan ya. Inisiasi civil society atau lembaga-lembaga yang mungkin bersifat non litigasi itu juga perlu dilakukan. Terutama saya contohnya itu misalnya Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa go green loh. Fatwa terkait dengan pembakaran lahan hutan ya, kemudian fatwa tentang pertamahan ramah lingkungan, itu yang perlu kita apresiasi. Jadi semua bergerak untuk menghadapi efek dari climate change ini ya. Nah, salah satunya kalau misalnya tidak jalan, ada sumbatan ya, jalannya adalah dengan climate change litigation seperti itu ya. Thank you Mas Nowo. Ya. Thank you Mas Nowo penjelasannya. Setuju sekali bahwa climate change merugikan masyarakat Indonesia secara umumnya. Perlu meningkatkan kesadaran dan buat kebijakan-kebijakan inline dengan komitmen menanggulangi dampak-dampak climate change. Salah satunya melalui climate change litigasi ini. Gitu ya Mas ya kira-kira. Ya, siap. Thank you Mas atas waktunya. Rekan-rekan, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh di DM ke IG akan meminta tolong Mas Nowo untuk menjawab. Oke, siap. No problem. Rekan-rekan, untuk minggu depan kita akan kembali lagi di hari Rabu pukul sore. Kita bahas tentang perdagangan orang yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Jadi stay tune terus di IG kami. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Nowo waktu dan penjelasannya. Ya, terima kasih sama-sama Tami. Bye. Good morning. Thank you, Kak.